Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita membahas update market crypto. Berikut yang akan kita bahas salah satunya adalah salah satu altcoin ya, yang sempat kita baru bahas beberapa hari yang lalu sebenarnya, yaitu adalah Ripple atau XRP ya, XRP secara khususnya. Kenapa? Karena memang XRP ini lagi ada pump yang cukup besar untuk hari ini, sekitar 13,9% atau mungkin 14%. Kita akan lihat secara harga dan mungkin kira-kira apa yang membuat XRP ini mengalami kenaikan ya. Apakah secara sidangnya sudah mau selesai ataupun yang lainnya ya. Kita akan coba bahas hal itu berikut juga dengan analisa menjelang FOMC. Ya, bagaimana nih positif atau berita negatifnya tentang FOMC yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana untuk hari ini market sedikit mengalami kenaikan 1,4%. Bitcoin ada penguatannya 19.900, jadi hampir menuju angka 20.000 sebenarnya ya. Tapi Ethereum ini nggak terlalu menanjak ya. Ethereum kalau kita selama 24 jam terakhir, Terra Luna naik, Lunsi juga mengalami kenaikan ya. Kedua ini masih beberapa strong, mungkin nanti saya akan buatkan video khusus untuk Lunsi, Luna dan USDC juga. XRP juga masih mengalami kenaikan ya, 13,8%. Lalu di sini Stellar juga ada kenaikan. Biasanya kalau XRP naik, XLM juga mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi makanya ini ada relasi lah ya. Lalu Helium ini mengalami kenaikan, ada Chiliz, LDO, Cosmos, Cardano yang beberapa mengalami kenaikan juga. Tapi apakah ada yang koreksi? Altcoin sebenarnya rata-rata berarti lebih mengalami kenaikan walaupun tidak semua signifikan. Kita lihat seperti Ethereum, Raven, Celsius ini mengalami sedikit koreksi seperti itu ya. Fear and Greed Index bagaimana? Secara Fear and Greed kita masih di dalam level Extreme Fear ya, di level 22. Nah, kita akan lanjut tentang FOMC, analisa FOMC bagaimana. Kembali lagi saya ingatkan, minggu depan ini akan menjadi big event ya, yaitu adalah 20 sampai 21 September. Pertanyaannya adalah apakah market akan kembali mengalami dump setelah FOMC atau mungkin malah ada sedikit kenaikan ya. Ini tergantung mungkin kembali lagi ke analisa FOMC. Untuk saat ini kalau kita lihat ya, target rate probabilities for 21 September 2022 Fed meeting. Jadi ini untuk target rate-nya. Ya, untuk saat ini untuk kenaikan 75 basis point ya, ini sekitar 82%. Jadi lebih besar daripada 100% ya. Yang ini 325 sampai 350 ini yang untuk 100% basis point seperti itu ya. Jadi kalau secara probabilitas lebih besar dan 75 basis point. 75 basis point ini sebenarnya kalau teman-teman tanya ini positif atau negatif. Sebenarnya ini ya bisa dibilang cenderung lebih negatif karena 75 basis point ini juga cukup besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam skenario sekarang, perbandingan 75 dengan 100 lebih baik yang 75. Artinya kalau 75 ini the Fed sendiri nggak akan terlalu agresif untuk menaikkan suku bunganya. Jadi orang bisa adjust, karena kalau terlalu agresif pun juga sebenarnya tidak terlalu bagus juga untuk dampak ekonomi gitu, karena akan ada shock di dalam ekonomi seperti itu ya. Jadi untuk target rate ini 82 dan 18, kita akan update lagi mungkin kalau ini sudah ada perubahan sedikit gitu ya, mungkin tanggal 20 September ya, menjelang beberapa jam sebelum tanggal 21 September seperti itu. Lalu di sini kita lihat dari TED Talk Makro, dia bilang risk asset ya, aset yang berisiko, salah satunya Bitcoin, should see small relief in the case that a 75 basis point hike is delivered. Kembali lagi ini bukan dipastikan ya, bisa aja tetap 75 dia mengalami drop, tapi memang kalau secara teorinya 75 ini mungkin akan ada relief kenaikan dulu sementara gitu ya untuk Bitcoin ya secara khususnya, karena 70 basis point, karena bisa dibilang market ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam di minggu sebelumnya. Ini pada saat CPI market mengalami drop yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat akan ada kenaikan pada saat 70 basis point, mungkin bisa terjadi seperti itu gitu ya. Kalau 100 bagaimana? Kalau 100 ya kemungkinan besar ini akan cukup negatif, karena kita lihat juga secara probabilitas ini kecil, 18% seperti itu ya. Jadi kalau ternyata yang dilakukan 100 basis point ya, mungkin Bitcoin bisa tambah turun lagi ke 18 ribuan, atau mungkin drop down panic selling orang ke 17 ribu pun itu juga ada possibility, itu ada kemungkinan seperti itu ya. Kembali lagi kalau FOMC kalau teman-teman yang suka resiko, mungkin ini volatilitasnya akan cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk bermain aman, ya lebih baik menunggu pengumumannya dulu, baru nanti kita lihat secara
keputusannya bagaimana gitu ya. Jadi lebih baik wait and see dulu, kita lihat aman baru kita mulai masuk untuk mungkin untuk trading ataupun untuk invest gitu ya. Ya di sini ditambahkan juga JP Morgan di sini bilang, note that PCE inflation as well as GDP growth are tracking below the FOMC June projections. Kalau menurut JP Morgan sendiri sebenarnya ya dia bilang ya 100 basis point hike is not yet justified. Jadi ya belum justified gitu, karena ada beberapa faktor-faktor lain juga, bukan hanya untuk CPI, ada dalam GDP, ada unemployment rate, PCE inflation, core PCE ya yang lebih intinya lagi, dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang menentukan hal ini gitu. Jadi kira-kira itu untuk gambarannya untuk FOMC. Kita bahas sedikit tentang XRP untuk Ripple ya. Ripple mungkin kenapa bisa naik kalau kita dari sini ya tadi ya naik. Ya mungkin ada beberapa hal, yaitu salah satunya di sini Ripple ada announce swell event ya, event baru di sini di London. Dan kalau kita lihat dari artikelnya aja, nih Ripple Swell Discover Real Value ini di bulan November tanggal 16 sampai 17. Swell Global is Ripple annual flagship event that brings together the world's most influential voices across crypto, blockchain, payment, financial services, and economic policy. Jadi memang event yang khusus lebih ke arah sebenarnya untuk digital. Tapi di sini dia langsung mention crypto, blockchain, payment, financial service gitu ya. Lalu untuk polisi ekonomi juga seperti itu. Jadi ini akan cukup menarik karena kalau saya lihat dari speaker-speakernya juga top speaker gitu ya, bukan hanya yang pro crypto, ada beberapa dari bank dan lain-lainnya yang akan kita bahas ya. Di sini kita lihat ada si Brad Garlinghouse ya, pasti ini CEO dari Ripple. Kita lihat ada John Lambert, ini Mastercard Chief Digital Officer gitu. Jadi bukan perusahaan kripto kan Mastercard. Ada Derek Walton, dia dari Bank of America. Ada nih dari Xiao Chen Chang, di sini dia dari Amazon Web Services juga seperti itu ya. Jadi ada beberapa speaker-speaker yang cukup top juga sebenarnya ya. Dan ini juga ada dari Binance juga sebenarnya ya. Jadi kira-kira ini untuk Ripple. Dan memang kalau teman-teman lihat mungkin bukan hanya event ini doang, karena kalau kita perhatikan secara price action ya di sini ya dari CryptoFinco, XRP seems to be decoupling. Artinya decoupling ini ya berbeda secara price action. Kenapa? Karena Bitcoin relatif ada sedikit kenaikan ya, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi XRP ini kenaikannya signifikan ya. Lalu Ethereum ini lebih ke arah cenderung mengalami penurunan. Mungkin ini dikarenakan the merge yang terjadi gitu ya. Mulai ada sell the news eventnya. Tapi kalau kita lihat dari sini XRP ini mulai ada penguatan, dan biasanya kalau penguatan seperti ini gitu ya, mungkin ada suatu hal yang kita nggak tahu juga gitu ya. Mungkin ada big event, makanya orang mulai membeli XRP. Di sini dia bilang a mega whale purchase over $500 million XRP yesterday. Baru membeli 500 juta dolar XRP kemarin. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikal. Kita bahas sedikit untuk Bitcoin secara time frame 4 jam masih lebih ke arah sideways ya. Kita dari sini kemarin kita membahas ya Bitcoin ini harus mempertahankan level 19.500-nya, sempat turun ke level 19.300 ya. Mungkin ini fake out sementara, tapi kalau teman-teman lihat secara closing ya dia closingnya masih cukup oke. Itu ya di atas level 19.6. Jadi artinya seperti ini masih kita lihat masih kuat secara level supportnya gitu. Kemarin sempat turun tapi closingnya tetap di atas ini kan, karena kita mention bahwa level 4 jam ini penting. Kalau 4 jam closing di bawah cukup negatif ya mungkin bisa ada further downside atau penurunan tambahan. Tapi untuk saat ini masih oke. Lalu ada kenaikan sempat ke level 20.000, sekarang konsolidasi di area ini gitu ya. Resisten untuk sekarang ke level 20.000. Next kalau udah breakout ya, ini mungkin ke level 20.400 ya. Kalau teman-teman tanya saya cenderung kemana, saya cenderung mungkin lebih ke arah untuk Bitcoin ada sedikit kenaikan dulu gitu. Mungkin ada sedikit kenaikan walaupun mungkin bukan naik signifikan ya, naik 1-2% pun ini cukup menarik. Untuk dia ke level 20.400 ini masih ada kemungkinan juga. Tapi kembali lagi kita lihat kalau dia mulai turun kembali di sini dan closing time frame 4 jam ya, ini mungkin teman-teman harus ada stop loss dan lain-lainnya gitu ya. Kembali lagi ada risk managementnya juga seperti itu ya. Tapi untuk Bitcoin kira-kira seperti ini secara setupnya dia. Karena mungkin kenapa kita bisa lihat seperti ini, karena selling pressure-nya udah cukup besar dari beberapa hari yang lalu gitu ya, selling pressure-nya. Jadi kalau misalnya ditanya kalau kita turun tambahan, ini harusnya sudah terjadi gitu ya. Di sini juga ada penurunan tambahan tapi masih bisa tertahan istilahnya gitu ya. Tapi ini
harus berhati-hati karena sudah menjelang mau FOMC juga gitu. Nah, itu untuk Bitcoin. Secara time frame daily-nya bagaimana? Secara time frame daily-nya pun kalau misalnya dia naik, ini juga menarik nih. Karena kita tahu exponential moving average 20 dan 50 yang kita suka pakai ya. Ini yang warna orange dan warna merah di sini, ini menjadi level dynamic support and resistance juga yang cukup bisa dibilang cukup valid gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya Bitcoin naik ke level 20.400 seperti itu ya, ini persis juga untuk saat ini ya di level area exponential moving average 20-nya. Jadi kalau misalnya dia naik di sini terus ada sedikit rejection, ya ini cukup normal gitu ya, karena ini akan menjadi level resistannya dia untuk saat ini. Dua resisten gitu ya, exponential moving average 20-nya plus level 20.400 yang memang suka dia ada rejection di area tersebut. Jadi untuk target short term mungkin di level ini gitu ya. Kalau ternyata dia di bawah atau closing di bawah level 19.500, ya hati-hati karena kita akan langsung ada penurunan tambahan. Kemungkinan besar kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Kita update juga untuk XRP ya, karena kita mau lihat secara price actionnya. XRP kalau kita lihat memang ini kenaikannya bagus juga. Ya ini sempat kita mention di video, dia masih mengalami uptrend ya, mengalami uptrend. Mungkin di sini memang ada sempat penurunan di sini. Ya tapi technically ya dia masih membentuk uptrend gitu ya. Bahkan ini sempat naik, lalu ada mengalami penurunan, tapi masih dibilang belum membentuk lower low gitu ya. Di sini dia hanya testing doang ke level trendline yang sama, dan sekarang ini pumpingnya cukup besar gitu ya. Untuk secara target short term saya rasa 0,3844 yang kita sempat mention untuk XRP test ini mungkin bisa terjadi dalam beberapa ya waktu ke depan, mungkin esok hari kalau memang ini pumpnya benar-benar valid seperti itu ya. Ini secara short term targetnya. Kenapa ditanya 0,3844? Ya karena ini memang ya level resistannya juga di sini. Kita lihat ya, level 0,3844, 3850-an di area kotak tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk kenaikan, kalau benar-benar dia breakout dan ternyata Bitcoin breakout, next targetnya mungkin kita bisa targetkan seperti ini. Nah, ini mungkin bisa testing ke area level berapa nih? 0,49, tapi ya ini cukup besar sebenarnya. Kalau kita lihat naik ini, dia naik 34% ya. Saya rasa XRP ini selama beberapa bulan terakhir belum ada benar-benar kenaikan 34% tiba-tiba terjadi gitu. Apakah saat ini terjadi? Ya mungkin bisa, karena kita tahu beberapa altcoin pernah mengalami hal serupa. Kita lihat Luna sendiri bisa naiknya cukup besar gitu ya. Dan ini sebenarnya level 0,49 ya level resisten juga ya, karena ini secara psikologi level ya setengah dolar ya, 0,5 sen cukup menarik, yaitu mungkin ya setengah dolar dan di area 7.500 rupiah juga gitu. Ini secara long term targetnya, tapi mungkin secara short term target ya kita masih melihat di sekitar level 0,38, karena ini kita lihat ini seperti membentuk ascending triangle juga. Dia mulai seperti ini, dia breakout ya, target secara swing trade misalnya di area tersebut gitu. Tapi ini kalau kita lihat Bitcoin juga mulai mengalami kenaikan. Kalau ternyata Bitcoin turun dan mengalami lower low, ya XRP saya rasa ini akan invalidate ya, artinya tidak akan terjadi seperti itu. Total bagaimana kalau kita lihat di sini ya. Nah ini juga cukup menarik karena kita belum membahas crypto total market cap, tapi secara total market cap ini ya kelihatan bahwa market crypto ini cenderung mengalami pelemahan juga di sini gitu ya. Dan bahkan ini sudah di bawah level supportnya dia seperti ini ya. Ini kalau secara total, jadi mungkin ada kenaikan di sini, lalu mungkin bisa ada penurunan. Nah tapi kalau kita lihat total 2, total 2 ini berada di dalam level supportnya kalau saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berada di dalam level support ini ya, karena di sini dia testing, di sini dia testing juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan sebenarnya dia untuk coba naik lagi ke sini, mungkin tes ke area resistance line tersebut ya. Dan kalau ternyata breakout ini cukup positif untuk altcoin, tapi kalau ternyata dia breakdown lagi ya mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat di sini di dalam level support, bisa jadi ada penguatan dulu sementara waktu seperti itu. Jadi ini kalau kita dari secara total 2 dan total juga, mungkin itu saja dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.